Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ranasari, NPM 178400248. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang koperasi kepada kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, tonton video sampai habis. Membahas tentang koperasi, hal pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari koperasi itu sendiri, di mana koperasi itu sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum dari koperasi itu sendiri, di mana landasan hukum koperasi sendiri ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian, di mana pada tahun 2012 diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian, akan tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan topik ketiga ialah tentang jenis koperasi, di mana yang pertama ada jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya yang meliputi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan anggotanya, yang mana meliputi koperasi pegawai negeri, koperasi unit desa, koperasi pasar, dan koperasi sekolah. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, yang mana meliputi koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, dan koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi itu sendiri. Kemudian jenis koperasi yang terakhir ada koperasi berdasarkan fungsinya, yaitu ada koperasi konsumsi yang merupakan sebuah koperasi yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan bagi para anggotanya. Selanjutnya ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang terakhir ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, peralatan produksi, dan membantu memproduksi suatu barang tertentu. Baik, topik keempat yaitu tentang modal koperasi, yang mana ada modal sendiri yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah. Kemudian ada modal pinjaman yang terdiri dari anggota, koperasi lainnya, lembaga keuangan, bank, penerbitan obligasi, dan sumber lainnya. Baik, topik terakhir yang akan dibahas ialah tentang tata cara pendirian koperasi, di mana pertama dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri, penyuluhan tentang pekoperasian, dan kemudian dihadiri oleh paling sedikit 20 orang anggotanya. Selanjutnya hal-hal yang dibahas saat rapat ialah tentang nama koperasi, pengurus koperasi, badan hukum, moto koperasi tersebut, maksud dan tujuan, keanggotaan koperasi, modal koperasi, dan yang terakhir segala sesuatu yang berhubungan dengan AD dan ART koperasi tersebut. Kemudian rapat pendirian koperasi dihadiri oleh notaris, gunanya untuk mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Kemudian penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian koperasi dapat dilakukan konfirmasi oleh notaris pada sistem administrasi badan hukum koperasi. Selanjutnya mengenai syarat-syarat nama koperasi, yang pertama terdiri atas paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi, kemudian ditulis menggunakan huruf Latin. Ketiga, belum pernah dipakai secara sah oleh koperasi lain dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Keempat, tidak sama dengan nama lembaga negara atau lembaga pemerintah, kecuali telah mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Kemudian tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Terakhir, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan dari koperasi tersebut. Selanjutnya, para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan pertama, 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup. Kedua, berita acara rapat pendirian koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan atau permohonan pengesahan. Ketiga, surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok. Kemudian koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan akta pendirian dalam waktu 30 hari. Apabila setelah melewati 30 hari pada proses pengajuan nama tidak mengajukan permohonan akta pendirian, maka persetujuan nama koperasi melalui Sismen BHKOP menjadi kadaluarsa dan koperasi wajib mengajukan usulan nama baru.
Oke, baik. Mungkin itu saja sedikit pemaparan atau penjelasan tentang koperasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Terima kasih juga kepada dosen kami yang memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami menjadi kreatif dalam menyampaikan topik atau materi yang sudah diberikan. Lebih dan kurang mungkin itu saja. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.